Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video online tentang pemrograman web lanjut. Hari ini bahasan kita adalah mengenai form handling di PHP. Ada beberapa poin yang akan menjadi titik utama yang akan kita pelajari. Kita akan membahas tentang elemen-elemen dari sebuah form. Kemudian berikutnya adalah HTTP request method serta variabel-variabel global yang digunakan untuk menghandle sebuah form. Sebuah form ini biasanya digunakan untuk menerima inputan data dari user, sehingga dengan adanya sebuah form ini membuat sebuah website ini menjadi lebih dinamis karena adanya interaksi antara user dengan server. Nah, sintaks dasar dari form ini ada di dalam tag HTML. Jadi tagnya ini adalah dibuka dan diakhiri dengan form. Kemudian seperti tag HTML biasa, berarti kalau tutupnya ada slash-nya. Kemudian isi dari form diletakkan di dalam tengah-tengah di antara tag pembuka dan tag penutup. Sama dengan elemen HTML lainnya, form ini juga memiliki atribut-atribut yang bisa kita setting. Atribut yang pertama adalah name. Name ini digunakan untuk memberi nama dari form sebagai identitas saja. Nah, name ini akan terasa manfaatnya jika di dalam sebuah page ini terdiri dari beberapa form. Jadi kalau cuma satu itu biasanya tidak perlu kita definisikan pun tidak masalah. Tapi kalau misalnya banyak, nah ini untuk handling ya, untuk apalagi kalau nanti actionnya ini di dalam page yang sama, maka kita perlu memberikan name untuk form yang kita buat. Atribut yang kedua adalah action. Action ini fungsinya adalah untuk mengarahkan kemana isi form ini akan diproses. Nah, di sini bisa juga diarahkan ke URL tertentu. Jadi nanti kita ngakses halaman PHP yang lain atau bahkan website yang lain, atau bisa juga redirect ke halaman asal atau halaman sebelumnya pun juga bisa. Nah, secara default action ini nanti dia akan mengacu ke halaman yang sama dengan PHP itu ditulis. Jadi kalau tidak diisi nanti akan redirect ke halaman tersebut. Kemudian berikutnya adalah method. Nah, metode ini berarti cara pengiriman data dari form. Ada dua cara metode, yakni ada metode post dan metode get. Atribut berikutnya dari form ini adalah n-type. Nah, n-type ini fungsinya adalah untuk menunjukkan tipe encoding yang akan kita gunakan di dalam form kita. Sebenarnya n-type ini berfungsi ketika kita menggunakan metode post. Karena nanti kalau kita menggunakan metode get itu sebenarnya n-type-nya sudah pasti dengan n-type tertentu. Nah, value dari atribut n-type ini kita bisa isi dengan 3 opsi. Kita bisa isi dengan text/plain. Maka ketika kita mengisi dengan value tersebut, maka spasi ini akan dikodekan dalam simbol dan spesial karakter lainnya, tidak akan dikodekan di dalam nilai ASCII ataupun heksadesimal. Nah, sedangkan kalau kita berikan value multipart/form data,
maka tidak ada karakter yang dikodekan. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengiriman file. Jadi kalau kita mau upload file, nanti value dari ntype ini harus kita set multipart / form data. Kemudian secara default, isian dari tipe encoding ini adalah form URL encoded. Maka semua karakter ini akan dikodekan sebelum dikirimkan. Jadi kalau nanti ada spasi itu akan dikodekan. Kemudian kalau ada spesial karakter yang lainnya juga akan dikodekan dalam ASCII ataupun juga heksadesimal. Nah, selain memiliki atribut, berikutnya yang penting juga di dalam form ini adalah elemen-elemen apa saja yang ada di dalam form. Sebenarnya ini hanya mereview dari materi yang pernah kita pelajari di pemrograman web. Jadi ada yang namanya input. Nah, input ini cukup kita gunakan tag pembuka, kemudian dia akan memiliki atribut tipe atau type, kemudian atribut name dan atribut ID. Nah, kalau kita bekerja menggunakan JavaScript kan biasanya yang kita set ini ID-nya. Nah, kalau kita bekerja menggunakan PHP, name ini menjadi sesuatu yang wajib diisi karena nanti name ini menjadi identitas yang akan kita kenali untuk menangkap inputan dari form ini. Nah, elemen jenis input ini type-nya ini bisa bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kita pakai type-nya ini kita isi dengan teks, maka ya dia akan muncul input teks biasa kita gunakan untuk mengisi misalkan nama, kemudian nomor telepon dan seterusnya, isian yang stringnya cukup pendek. Nah, jenis input ini bisa kita ganti value-nya jadi macam-macam. Misalkan kita ganti password, kemudian ganti email, date, radio, dan seterusnya. Maka kalau kita ganti value-value dari type-nya ini, misalkan kita ganti password, maka setiap inputan user akan digantikan dengan karakter bulat-bulat seperti ini. Atau kalau ini untuk tipe submit dan reset, fungsinya untuk sebagai button pengiriman ataupun juga mereset isi dari form. Kemudian ini kalau tipe date untuk menampilkan data kalender. Kemudian ini radio, tipe radio untuk multiple choice one answer. Kemudian ada tipe checkbox, ini berarti untuk multiple choice multiple answer. Dan ini contoh type color yang mana nantinya langsung ditampilkan color picker. Berikutnya elemen lain di dalam form ini kita mengenal adanya text area. Text area ini merupakan elemen yang merepresentasikan input control yang memiliki area yang lebih dari satu baris. Jadi kalau tadi sebenarnya mirip dengan input text, tetapi bedanya dia itu lebih dari satu baris sehingga bisa menampung string yang lebih panjang. Nah, ini bisa kita atur size-nya, baik itu lebar ataupun tinggi areanya. Nah, di sini juga sama seperti input, dia memiliki atribut name yang ini ketika kita menggunakan PHP wajib diisi. Kemudian ID ini nanti keperluannya untuk CSS ataupun juga JavaScript. Atau kalau kita mau menggunakan label, ini ada baiknya juga kita berikan value-nya. Nah, ini contoh tampilannya. Kemudian ada elemen yang namanya select an option. Select an option ini pasangan ya. Jadi kalau ada select,
pasti ada option, dan option ini pasti ada di dalam select. Nah, select option ini fungsinya adalah untuk membuat drop down list. Nah, di sini name-nya itu ada di parent-nya, yakni si select-nya. Sedangkan option ini dia akan nyimpan value-nya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, di sini semua name ini wajib diisi. Nah, nanti optionnya seperti ini. Jadi sebenarnya mirip dengan multiple choice one answer, tetapi tampilannya yang beda. Tidak ditampilkan semuanya. Berikutnya adalah field set dan legend. Fungsinya hanya untuk merapikan sebuah form, jadi untuk membuat grouping elemen, sehingga form-form dengan grup tertentu ini kita bisa jadikan satu, kita bundle dengan field set ini. Nah, ini contoh penggunaannya. Legend ini hanya untuk labelnya saja. Nah, sehingga kita bisa set jadi lebih rapi, atau kalau nanti ada beberapa entryan kayak gitu, jadi bisa tergrouping dengan rapi. Nah, kalau kita sudah mengenal elemen-elemen dari form, kemudian atribut-atribut apa saja yang harus kita setting ketika kita membuat form, maka berikutnya adalah terkait dengan pengiriman datanya itu sendiri. Data dari klien akan dikirimkan ke server itu melalui protokol HTTP, karena web itu berjalan di menggunakan protokol HTTP. Nah, di sini cara kerja HTTP ini adalah dengan protokol request dan respon. Jadi nanti browser itu akan mengirimkan request dan server akan memberikan respon. Nah, misalkan di sini sebuah klien atau browser ini bisa mengirimkan HTTP request ke server, maka kemudian server ini akan mengirimkan respon ke klien. Nah, respon ini bentuknya macam-macam. Jadi dia bisa isi statusnya, kemudian bisa juga isinya adalah konten yang diminta atau yang di request. Di dalam cara pertukaran datanya, HTTP request ini memiliki beberapa metode. Antara lain ada yang namanya metode get. Nah, metode get ini biasanya digunakan untuk merequest data dari sebuah resource yang spesifik. Jadi buat menarik data, ngeget data. Kemudian ada yang namanya metode post. Metode post ini digunakan untuk mengirimkan data ke server. Tujuannya adalah untuk melakukan create atau update dari sebuah resource. Kemudian ada yang namanya metode put. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengirimkan data ke server untuk meng-create ataupun juga mengupdate sebuah resource. Jadi sebenarnya sama antara put dan post ini, fungsinya sama-sama untuk meng-create dan mengupdate resource. Nah, bedanya kalau kita menggunakan request model put ini, maka sifatnya ini idempotent. Sedangkan kalau kita menggunakan post ini tidak idempotent. Maksud dari request idempotent ini adalah kalau kita melakukan request yang sama beberapa kali, maka hasilnya selalu sama. Kemudian sebaliknya, jika request post ini dilakukan berulang kali, maka akan meng-create yang sama beberapa kali. Jadi contoh gampangannya, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya saya punya variabel $A, saya assign dengan 5. Nah, ini ketika saya jalankan, kalau yang dimaksud dengan idempotent ini hasilnya selalu sama terus. Beda kalau saya mendeklarasikan variabel misalkan
dolar 10 dolar A plus 1 kayak gitu. Nah, nanti setiap kali di request itu hasilnya beda-beda terus karena di prosesnya berulang-ulang ini akan meng-create data yang berbeda. Nah, ini beda antara idempotent dengan yang tidak. Kemudian ada yang namanya method head. Method head ini mirip dengan method get, hanya saja dikirim tanpa body. Kemudian ada juga method delete, yang ini digunakan untuk menghapus resource. Dan option biasanya untuk menjelaskan opsi komunikasi dari resource. Nah, di sini yang paling sering digunakan itu adalah metode post dan get. Sehingga kita pelajari lebih dalam mengenai metode get dan post ini. Kita masuk ke metode get. Nah, di dalam metode get ini jika ada parameter yang akan dikirimkan ke server, maka parameter tersebut akan dikirimkan lewat URL. Bentuknya adalah berupa string query. Nah, string query ini isinya adalah pasangan antara key dengan value. Kalau ada lebih dari satu pasangan key dan value, maka pemisah antara key dan yang satu dengan key yang lain ini kita pisahkan dengan tanda ampersand atau tanda N. Nah, sedangkan kalau mengandung spasi, maka akan dipisahkan dengan tanda plus atau %20. Nah, baik itu data key dan value ataupun juga karakter-karakter yang nanti akan di encoding ini tadi kan kita sebut sebagai string query. Nah, string query ini akan digabungkan dengan URL utama, ini dipisahkan dengan tanda tanya. Jadi setelah URL utama, tanda tanya baru diikuti dengan string query-nya. Nah, jenis encoding type-nya adalah form URL. Jadi ketika kita menggunakan metode get ini, jenis tipe encodingnya adalah form URL. Nah, form URL tadi itu jadi ada beberapa yang akan di-convert seperti nanti untuk karakter-karakter yang seperti spasi itu akan dikodekan dengan kode-kode yang lain, yakni dengan tanda persen kemudian diikuti dengan 2 digit heksadesimal. Misalkan nanti ada karakter tanda tanya, ini berarti nanti kodenya adalah %3F. Nah, 3F ini merupakan karakter heksadesimal dari nilai ASCII-nya. Sehingga nanti memang bisa dibedakan karakter tanda tanya ini membatas dari URL atau sesuatu yang sifatnya encoded seperti itu. Nah, ini contoh metode get. Misalkan kita akses di dalam URL-nya. Nah, di sini kita bisa tuliskan. Misalkan kita punya URL-nya adalah localhost/pertemuan 4, maka dia akan mengakses halaman indeksnya. Karena ini PHP berarti index.php. Nah, kalau kita berikan tanda tanya, maka di belakang tanda tanya ini adalah string query-nya. Nama ini adalah key dan yang ada di sebelahnya ini yang dipisahkan dengan sama dengan ini adalah value-nya. Kemudian N ini adalah pemisah untuk pasangan key dan value yang satu dengan yang lain. Nah, maka kalau kita akses metode get ini, kalian bisa lakukan debug ke Chrome ataupun ke web browser yang lain. Kalau di Chrome kalian bisa pencet F12 atau inspect elemen, nanti pilih bagian network,
kemudian setelah muncul network nanti akan muncul apa yang akan diakses. Nah, kalian klik saja di sini yang akan diakses, kemudian akan muncul informasi HTTP request apa yang dikirimkan ke server. Nah, di sini ketika kita menggunakan metode get, maka requestnya ini semua datanya akan diparsing ke URL. Dia berupa string query. Nah, di sini saya menggunakan tanda petik, maka sebenarnya di URL encoded-nya diganti %22 dan seterusnya. Nah, ini ada proses URL encoded tadi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa request metodenya ini get. Kemudian status code-nya ini adalah 200, artinya oke. Apa yang di request ini bisa diberikan oleh si server. Berikutnya adalah metode dari post. Nah, metode post ini berbeda karakternya dengan metode get. Kalau kita memparsing data ke server menggunakan metode post, maka semua parameter ini akan disimpan di dalam body dari HTTP request-nya. Jadi tidak akan dilayangkan atau tidak akan ditampilkan ke dalam URL-nya. Nah, misalkan seperti ini, saya punya sebuah form, kemudian ada submit-nya. Nah, di sini formnya ini saya set menggunakan metode post, sehingga ketika saya entrykan data, kemudian saya klik submit, kemudian saya lakukan debug ke browsernya untuk bisa melihat proses data yang dikirim, apa yang sebenarnya dikirim lewat HTTP request ini, maka saya bisa monitoring di bagian networknya. Sama seperti tadi, tinggal diklik aja bagian yang kita akses tadi. Nah, maka di sini untuk request URL-nya di sini clean. Jadi semua parameternya, karena kita di sini kan memasukkan data user, ini tidak akan diparsing ke URL-nya. Nah, di sini request-nya tertulis request post. Nah, meskipun tidak dikirim lewat URL, dia dikirim di body-nya. Nah, di body-nya tuh di sini dia ada di form data. Jadi sebenarnya saya ngirim nih dari sini nih, ngirim ke server. Ini parameter user value-nya adalah ASDF seperti itu. Nah, lalu apa saja perbedaan antara metode post dan metode get? Nah, di sini ketika kita menggunakan metode post, di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, dia tidak menampilkan data di URL sehingga terbilang lebih secure karena tidak semua data ditampilkan. Bayangkan saja kalau misalnya kita nampilin, kita ngentry data. Kalau sedang login itu kan biasanya username and password. Kalau passwordnya dipasang ke URL, otomatis menjadi tidak secure. Kemudian ketika kita menggunakan metode post ini, maka tidak ada batasan panjang string yang akan kita kirim ke server. Kemudian kita bisa menggunakan $post untuk mengambil value dari variabel ini. Nah, karena tidak ada batasan panjang string dan tidak ada URL encoded, nanti kita bisa set dengan multipart /form data. Nah, ini menjadikan metode post ini memungkinkan untuk mengirimkan file-file. Akan tetapi dengan karakteristik yang dimiliki oleh $post ini, dia parameter yang dia kirimkan ini tidak dapat disimpan di history browser, sehingga parameter-parameter yang dikirim ini tidak dapat di bookmark. Sehingga kalau misalnya kita mau nge-reload data, maka akan muncul konfirmasi apakah datanya mau dikirim ulang kayak gitu. Jadi
karena dianggap tidak disimpan oleh si browser. Nah, kalau kita menggunakan metode get, ini sebenarnya kebalikannya saja ya. Jadi, semua data akan dikirimkan lewat URL, sehingga menjadi kurang secure. Nah, karena menggunakan query string yang dipasang di URL, maka URL ini memiliki batas untuk panjang string yang bisa dikirimkan, yakni sekitar 2047 karakter. Sehingga nanti kita nggak bisa ngirim file, karena kalau file pasti datanya bisa besar sekali, kayak gitu. Jadi nggak mungkin dikirim lewat $get ini, lewat metode get ini. Nah, di sini saya typo nulisnya. Harusnya menggunakan $get untuk mengambil value dari variabel. Kemudian tidak dapat digunakan untuk mengirim file. Nah, kalau kita menggunakan metode get, ini sebenarnya simple ya, mudah diedit, tinggal ganti value-nya di URL-nya. Dan halaman ini dapat kita bookmark di history browser sehingga mudah untuk diakses kembali. Nah, kita juga dapat merefresh data dengan mudah karena dapat disimpan tadi. Nah, kalau kita sudah bicara interface atau halaman HTML untuk ngirim data, kemudian kita sudah bahas tentang metodenya seperti apa, berikutnya otomatis dari sisi servernya nanti kita butuh wadah untuk menangkap dari apa yang dikirimkan oleh klien tadi. Nah, di sini PHP ini sudah menyediakan variabel-variabel super global untuk menangani pengiriman data ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya variabel super global ini dia dapat diakses kapanpun dan di halaman manapun. Kita tidak perlu mendefinisikan karena ini yang membuat adalah PHP itu sendiri. Nah, bentuk dari variabel super global ini bentuknya adalah array asosiatif. Sehingga nanti cara memperlakukannya adalah seperti kita memperlakukan array asosiatif. Nah, contoh dari variabel-variabel super global ini ada $get, $post, $request, $server. Sebenarnya masih banyak lagi lainnya, ada $cookie, $session. Nah, kalian bisa nyoba-nyoba trial buat ngotputin sebenarnya apa sih isi dari variabel-variabel super global tersebut. Nah, karena array variabel super global ini sifatnya adalah array asosiatif, maka jangan sekali-sekali mengoutputkannya menggunakan echo. Tapi buat ngeceknya kalian bisa pakai vardam ataupun juga printf. Kalau mau pakai echo berarti harus dipasang indeksnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu indeksnya, indeks namanya apa kayak gitu ya. Nah, ini misalkan kita langsung saja outputkan di sini, kita vardam kemudian $get. Nah, di sini kita tidak deklarasikan sebelumnya ya variabel $get ini. Jadi kalau kita eksekusi, kita tampilkan di browser, maka sudah ada array dengan nilai kosong. Jadi sebenarnya $get ini sudah dideklarasikan oleh PHP itu sendiri, meskipun isinya kosong. Sama ini kalau kita outputkan $post, ini juga isinya array masih kosong. Nah, ada contoh variabel global, super global yang dia sudah ada isinya. Misalkan kalian bisa outputin untuk $server. Nah, ini ada beberapa informasi terkait dengan server yang kita gunakan. Nah, di sini ada
HTTP koneksinya apa, kemudian kita make localhost atau mana untuk IP servernya, dan seterusnya. Ini terkait dengan informasi dari server yang kita gunakan, sehingga nanti bisa kita manfaatkan. Maka kalau sudah kita tahu nih key-nya, maka kita bisa panggil value-value-nya yang ada di sini. Mungkin yang akan kita bahas ini hanya bahas dua variabel, yakni $post dan $get. Kita masuk ke $get terlebih dahulu. Nah, cara memasukkan atau mengisi data ke $get atau ke variabel get. Nah, variabel get tadi adalah variabel yang khusus disediakan untuk menangkap parameter yang dikirim melalui metode get. Nah, karena tadi isinya itu dia ini sebenarnya adalah array asosiatif, maka cara mengassign-nya ini sama kayak kita mengassign array asosiatif. Jadi kita bisa deklarasikan, kita assign di sini key-nya ini menggunakan tanda kutip, kemudian ini adalah nama key-nya. Misalkan saya mau assign ada 2 key, yakni username dan password. Adapun value-nya adalah admin dan 123. Sehingga kalau kita outputkan isi dari $get-nya, nah maka muncul array-nya isinya 2, yakni array username, isi value-nya adalah admin, array password, isinya adalah 123. Atau cara yang kedua, kita langsung bisa nembak ke URL-nya, atau kita query string. Kita tambahkan query string di URL-nya. Caranya adalah kita tambahkan tanda sama dengan setelah URL utama. Kemudian baru diikuti pasangan antara key dan value-nya. Jadi misalkan saya punya index.php-nya seperti ini, hanya ngotputin $get, variabel $get, saya tidak mengassign sama sekali, saya tidak mengisi sama sekali $get-nya. Nah, saya mau ngisinya mau lewat URL. Jadi saya ketikkan di sini di URL-nya, saya langsung ngetik /pertemuan 4. Nah, harusnya kan kalau sampai pertemuan 4 ini dia ngaksesnya halaman indeks ya. Nah, untuk menggabungkan antara query string dengan URL utama, kita tambahkan tanda tanya. Kemudian diikuti dengan parameternya. Ini pasangan antara key dengan value-nya. Di sini key saya ini ada nama, kemudian IPK, dan value-nya adalah ANA dan 3,8. Sehingga kalau saya enter di URL-nya ini, maka langsung teroutputkan di sini nilai array-nya, sama kayak kita mengassign dengan cara seperti ini. Jadi si $get ini udah ada isinya. Jadi saya ulangi lagi bahwa $get ini digunakan untuk menangkap parameter yang dikirim lewat URL. Oke, misalkan contoh bentuk lainnya. Misalkan saya mau buat sebuah URL. Jadi kalau URL kan kalau di HTML kita bisa buat dengan ahref. Nah, di sini URL-nya caranya sama seperti tadi. Jadi URL utama, halaman utama, kemudian diisi dengan pasangan key dan value. Misalkan di sini URL-nya saya arahkan ke halaman hello.php, kemudian nanti saya mau ngirim data dengan name sama dengan ANA. Nah, ini adalah tulisan teks di URL-nya.
Kemudian tentunya berikutnya adalah saya perlu membuat halaman hello.php. Nah, di sini saya hanya mau ngutputin string hello. Kemudian saya mau tangkap nama isi dari variabel ini. Ya, ini kalau di sini URL di sini saya punya name, kemudian saya punya value-nya adalah Ana. Maka di sini cukup saya panggil key-nya untuk ngutputin value-nya. Sehingga di sini URL-nya just click me. Ketika saya klik, maka langsung muncul hello Ana. Padahal ini di halaman yang berbeda. Artinya data yang dilewatkan ke URL ini akan ditangkap oleh $get di halaman hello.php ini. Kemudian contoh berikutnya, misalkan saya mau buat di dalam sebuah form. Kita contohkan untuk menangkap parameter yang menggunakan metode get. Maka di sini saya bisa buat sebuah form sederhana, misalkan hanya terdiri dari satu buah inputan, yakni inputannya adalah user. Kemudian actionnya ini saya akan arahkan atau saya akan lempar diproses oleh halaman hello.php. Nah, di sini metodenya kita deklarasikan menggunakan metode get, sehingga nanti pertukaran datanya menggunakan HTTP request method get. Kemudian name-nya ini saya berikan nama user, kemudian ID-nya user dan label for user. Nah, kalau kita menggunakan form seperti ini, maka untuk mengirim datanya kita butuh trigger. Nah, triggernya ini adalah sebuah button yang nanti ketika diklik akan mengirim data atau akan memproses data. Maka kita bisa pakai input tipe submit untuk mensubmit data yang ada di dalam form. Nah, langkah yang kedua adalah kita buat isi dari file hello.php ini. Di sini sama, saya cuma mau ngutputin hello, kemudian apapun yang diketikkan user ke dalam inputan user ini, maka saya akan tampilkan di hello.php ini. Nah, ini adalah shortcode untuk PHP echo. Jadi kalau kalian nulis PHP echo itu bisa disingkat sebenarnya dengan tanda lebih kurang dari tanda tanya sama dengan, itu artinya adalah PHP echo. Kemudian langsung $get user seperti ini. Nah, maka ketika halaman indeks ini saya akses atau di sini saya panggil URL-nya pertemuan 4, kemudian muncul seperti ini, kemudian saya isikan nama usernya, kemudian saya klik submit, maka akan muncul sesuai dengan apa yang diisikan oleh user. Nah, di sini kalau kita menggunakan metode get, maka apapun yang dituliskan di sini di inputan ini akan dikirimkan di URL. Nah, caranya seperti tadi, pakai tanda tanya, kemudian diikuti dengan key dan value-nya. Key-nya ngambil dari name, dari elemen dari form. Jadi kalau misalnya kita punya text area name apa, nah itu akan diambil, atau select name apa, nah ini akan jadi key untuk variable get ini. Kemudian value-nya berarti value dari inputan ini. Kemudian berikutnya adalah $post. Nah, $post ini digunakan untuk menangkap parameter yang dikirimkan lewat metode post. Nah, contohnya ini sama seperti tadi, cuman bedanya saya ganti metodenya jadi metode post. Nah,
Kalau metode post, maka nangkepnya juga harus pakai $post. Kalau misalkan kalian tangkep pakai $get, saya yakin pasti error. Nah, ini prosesnya sama. Formnya ketika ditampilkan di browser, kemudian saya entrykan nama usernya, kemudian saya klik submit. Nah, maka akan muncul output yang sama. Nah, di sini yang menjadi pembedanya adalah kalau $post, maka ketika kita klik submit, di sini tidak muncul parameter dan key-nya itu ke URL. Ini yang menjadi pembeda utama dari $post dan $get ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan di explore lagi mengenai form handling ini, karena sebenarnya masih luas sekali, masih banyak style cara penulisan dari form handling ini yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan bisa lewat chat group ataupun juga komen di video. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.